wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada bulan yang mulia ini, dan di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan, kesempatan, waktu, umur kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, salat zuhur secara berjamaah. Dan begitu pula pada hari ini kita telah memasuki hari kelima dari bulan Ramadan, dan di antara kenikmatan Allah juga yang Allah berikan dalam kesempatan ini adalah dengan izin dan mudah dari Allah kita kedatangan salah seorang alim ulama, salah seorang syekh berasal dari Yaman. Beliau bernama Syekh Walid An-Nayyah, di mana beliau hadir datang di Indonesia untuk berdakwah, menyebarkan ilmunya. Semoga bulan Ramadan ini bisa menambah iman kita dan ilmu kita. Maka oleh karena itu bersama-sama kita akan menyimak nasihat pemaparan dari Syekh Walid An-Nayyah. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Tanpa berpanjang lebar, ila fadilatul Syekh falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم لك الحمد، أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك. أنت الله لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس فنسخت الآجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك ولا إله غيرك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من فضل الله تعالى على الأمة المحمدية أن جعل لهم شهرا يعودون فيه ويرممون فيه ما كسبوه من الأخطاء والذنوب في الأعوام السابقة. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah jadikan kita sebagai umat yang mulia, umat yang lebih utama daripada umat-umat sebelum kita, yaitu umat Nabi Nuh dan yang sebagainya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل ما يتجاوز ذلك، كما جاء في الحديث. أعمار أمة النبي لا تتجاوز 70 وقليل من يصل إلى 100. أعمارهم قليلة، لكن كانت أعمار الأمم السابقة آلاف السنوات. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat pendek sekali, antara 60 hingga 70 tahun saja. Jarang di antara kita, jarang di antara umat Nabi Muhammad yang umurnya itu melewati dari itu. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum kita. Mereka Allah berikan umur sampai 1000 tahun dan seterusnya. Ini tentunya perbedaan antara kita dengan umat-umat sebelumnya. لذلك مر نوح عليه السلام على امرأة تبكي عند قبر لها، فسألها: ماذا يبكيك؟ قالت: أبكي على صغير مات وعمره 500 سنة. كانت أعمار 500 سنة، رجل صبي فتى صغير. فقال بها تخفيفا عن حزنها: كيف بك
لو عشت في أمة لا تتجاوز أعمارهم 60 و70 سنة، يقصد أمة النبي. فقالت والله لئن بقيت إلى ذلك لأقضينها بسجدة واحدة. Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat tentang masalah umur, perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Maka dikisahkan ada seorang wanita yang sedang menangisi di atas kuburan anaknya, yang anaknya baru saja meninggal dalam usia yang masih muda. Jemaah sekalian, usianya masih muda, meninggal. Kemudian ibunya bersedih dikarenakan baru sedikitnya amalan yang dikerjakan oleh anaknya. Berapa umur anak tersebut yang meninggal yang disebut baru usia muda itu ataupun baru usia anak-anak itu, jemaah sekalian? 500 tahun. 500 tahun itu bagi umat Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh melewati wanita tersebut, itu masih terhitung usianya masih muda. Maka untuk meringankan kesedihan wanita tersebut, ibu tersebut, maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada ibu tersebut, jikalau sekiranya engkau dihidupkan pada satu kaum, yaitu adalah yang dimaksud kaum umat Nabi Muhammad SAW, yang mereka hanya diberi Allah umur antara 60 hingga 70 tahun, apa pendapatmu? Maka wanita tersebut menjawab, jikalau sekiranya aku dihidupkan pada masa tersebut, pada zaman tersebut, yaitu pada umat Nabi Muhammad ini, niscaya aku akan habiskan umurku selama 60 hingga 70 tahun itu hanya untuk satu sujud saja. لذلك لا يضيع الإنسان أعماره بالحقد والحسد. أنت تعيش مرة واحدة في العمر، لن تعيش إلا مرة واحدة، فإما أن تعيشها حياة لله أو إما تعيشها حياة للناس وللشيطان. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu umur yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Umur kita ini sangat terbatas, dan begitu pula kita hanya hidup hanya sekali saja. Maka pilihannya hanya dua. Apakah kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, ataukah kita hidup untuk manusia dan kesenangan yang ada di dalam kehidupan ini. والأيام التي نعيشها تختلف عن الأيام التي عند الله. اليوم عند الله يساوي 1000 سنة من يومنا. يقول الله في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 1000 سنة عند الله يوم واحد. Dan terdapat perbedaan antara waktu di sisi kita yang kita hidup di dalamnya dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana satu hari di sisi Allah itu sebagaimana kita hidup selama berapa? Ka'alfisana, 1000 tahun. Jadi satu hari ataupun satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagi Allah, bagi kita itu seperti kita hidup selama 1000 tahun. يعني الإنسان إذا عاش 90 سنة، نقول 100 سنة يعيش، عمره عند الله لا يتجاوز الدقيقتين. فهل يستحق الإنسان أن يعيش هذه الحياة، يعيشها بين أن يجري ويحسد ويحقد ويغتاب ويعصي الله؟ لأن الحياة الأخروية هي حياة إلى ما لا نهاية في الجنة. Maka kalau kita mau perbandingkan antara umur yang kita miliki, katakanlah umur kita 100 tahun,
maka di sisi Allah Subhanahu wa taala umur 100 tahun ini dibandingkan tadi satu hari di sisi Allah bagaikan kita hidup selama 1000 tahun. Maka kalau kita punya umur 100 tahun saja, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya seperti 1-2 menit saja. Maka bagaimana kita akan dengan umur yang di sisi Allah hanya sekedar 1-2 menit saja kita mau menyia-nyiakan waktu kita bermaksiat kepada Allah, kita berlaku hal-hal yang sia-sia, kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولأجل هذه الأعمار القصيرة جعل الله لنا موسم رمضان ليلة القدر خير من 83 سنة، يعني أنت تصلي صلاة واحدة في ليلة القدر كأنك صليت 83 سنة في هذه الصلاة. وجعل لنا كذلك مواسم أخرى مثل عاشوراء، يوم عرفة، أيام العاشر، كل هذه لأن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم أقصر مما كان في السابق. Maka di dalam memahami umur ini kita harus pandai-pandai di dalam menjalankan ataupun menghabiskan waktu kita. Oleh karenanya di antara bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita yang umur kita itu sudah sedikit dan bahkan kalau dibandingkan dengan di sisi Allah hanya bernilai 1-2 menit saja, maka di antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah berikan kepada kita semua musim-musim, waktu-waktu khusus di mana dalam waktu tersebut Allah lipat gandakan amalan-amalan kita, sebagaimana pada bulan Ramadan, sebagaimana waktu Lailatul Qadar, di mana ibadah yang kita lakukan pada Lailatul Qadar itu sebagaimana kita beribadah satu salat yang kita lakukan, satu rakaat yang kita lakukan pada Lailatul Qadar itu sebagaimana kita salat selama 83 tahun. 83 tahun. Ini satu salat yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Begitu pula terdapat waktu Yaumil Arafah dan waktu-waktu yang lainnya di mana Allah lipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan pada waktu-waktu tersebut. السؤال الآن كيف أصوم وأعبد الله مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعبدونه. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa beribadah, berpuasa, salat sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya beribadah dan salat? أول شيء أننا أحرك هذا القلب مع العبادة. كيف أصلي صلاة بنيتي وبروحي؟ اليوم نحن نصلي صلاة جسدية وليست صلاة روحية. لو أننا صلينا صلاة روحية ما كان هذا حالنا. يقول عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لكن هناك أمراض نحتاج إلى أن نتخلص منها. Maka cara yang pertama agar kita bisa beribadah, berpuasa, salat sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang salat adalah yang pertama, kita harus gerakkan anggota tubuh kita ini, jasad kita ini, kita harus menggerakkan ruh kita ini sebagaimana kita menggerakkan jasad kita. Sekarang kita salat, kita puasa dan sebagainya bisa jadi baru sekedar yang menjalankan adalah anggota tubuh kita, belum roh kita. Sehingga yang terjadi adalah orang bermalas-malasan dan yang sebagainya. Dikarenakan apa? Yang berpuasa, yang sholat itu baru sekedar jasadnya saja, anggota tubuhnya saja, belum rohnya. Maka oleh karena itu, sebagaimana perkataan sahabat Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalam rabbina." Jikalau sekiranya hati kita ini bersih, hati kita ini sehat, maka kita tidak akan merasa puas untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ini dikarenakan
ketika hati kita bersih, maka anggota tubuh kita di dalam membaca Al-Quran dan melakukan amalan ibadah yang lainnya akan sah. Allah Ta'ala khalaqal insana min jasadin wa ruh, wa ja'ala al-jasad ta'amuhu min al-ard, wa ja'ala ar-ruh ta'amaha min as-sama', al-Quran wa dhikrullah wa الأشياء التي تقربنا إلى الله. فنحن إن اهتمينا بالجسد يموت الروح، يصبح الإنسان لا يتأثر ولا يبكي ولا يعلم ما هو لماذا جاء إلى هذه الدنيا. وإذا اهتمينا بهما الاثنين نستطيع أن نعبد الله بصحة جيدة وبروح كاملة. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini, menciptakan kita semua ini dengan dua hal. Yang pertama adalah jasad kita, dan yang kedua adalah ruh. Jasad kita ini bisa hidup dengan makanan-makanan yang ada di atas muka bumi ini. Sedangkan ruh kita tidak akan hidup kecuali dengan makanan yang berasal dari langit, yaitu adalah Al-Quran, zikrullah, ibadah yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, ketika seseorang hatinya, ruhnya sakit, maka bisa jadi dia sholat, namun dia tidak merasakan nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaksanakan ibadah tersebut dalam keterpaksaan, dia melaksanakan ibadah tersebut dalam kemalasan. Namun ketika keduanya mendapatkan gizi yang cukup, tubuh kita sehat, ruh kita pun sehat, maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. الصيام ورمضان أعظم غذاء للروح. الآن نحن شهر كامل، إن لم تتغذى هذه الروح في هذا الشهر ولن يغفر للإنسان في هذا الشهر، فلن يستطيع ولن يعمل على أن يغفر الله له الذنوب في بقية الأشهر، لأن هذا الشهر إن لم يغفر لك فأنت من الخاسرين. Maka Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk kita memberikan gizi, makanan bagi ruh kita. Kita bisa bertaubat kepada Allah, kita bisa meminta ampunan kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah pada bulan ini. Namun jika kita tidak bisa mendapat ampunan dari Allah pada bulan ini, ketika kita tidak mau meminta ampunan kepada Allah pada bulan ini, maka terhadap bulan-bulan yang lainnya kita lebih sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kita lebih sulit untuk beristighfar kepada Allah. Jika kita tidak bisa memaksimalkan ibadah sholat kita, puasa kita, qiraatul Quran kita pada bulan ini, maka terhadap bulan-bulan selain bulan Ramadan kita jauh lebih sulit untuk melakukannya. لذلك حتى نستفيد من هذا الشهر، اليوم مضى علينا 5 أيام، 5 أيام ذهبت بسرعة، والذي سيأتي سيذهب بسرعة. كيف أستفيد من هذا الوقت؟ هناك 3 ساعات لا تفرط بهما، ساعة وقت السحور أو وقت السحر تعمل فيها 3 أعمال: استغفار ودعاء، والسحور سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. Maka sebagaimana yang sudah kita ketahui, bulan Ramadan ini sangat sempit sekali, 30 hari saja, dan kita sudah berlalu berapa hari jemaah sekalian? 5 hari. Maka yang tersisa tinggal 25 hari. Maka oleh karena itu, setidaknya dalam sisa waktu ini jangan sampai kita lupakan ada pada bulan Ramadan 3 waktu yang tidak boleh kita lewatkan kecuali untuk taat kepada Allah. Tidak boleh kita sia-siakan 3 waktu ini. Apakah 3 waktu itu? Yang pertama adalah waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur ini kita harus bisa maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Setidaknya dengan 3 amalan yang bisa kita maksimalkan pada waktu sahur. Apa itu? Yang pertama adalah al-istighfar. Al-istighfar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini. وبالأسحار
Istighfar ini merupakan istighfar di waktu sahur, ini merupakan sifat orang-orang beriman dan orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah, wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang saleh, orang-orang beriman pada waktu sahur mereka menghabiskan waktu mereka untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah amalan doa, yaitu berdoa kepada Allah di waktu sahur. Karena pada waktu ini Allah turun ke langit dunia untuk menerima setiap permohonan hamba-hambanya. Ketika kita memohon harta, Allah kabulkan. Ketika kita memohon kesehatan, Allah kabulkan. Ketika kita memohon rezeki, Allah kabulkan. Dan setiap permohonan Allah kabulkan di waktu sahur. Dan yang ketiga adalah amalan berupa sahur itu sendiri. Karena amalan ini terdapat keberkahan dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. الوقت الثاني بعد صلاة الفجر، هذا الوقت الذي يتم فيه تقسيم الأرزاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك، دعوة من النبي، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا الوقت أن يصلي الإنسان صلاة الفجر وركعتا الفجر، لأن ركعتا الفجر سنة خير من الدنيا وما فيها. كان النبي لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر كان يصلي هذه الركعتين. يصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، يكون كعدل عمرة وحجة تامة كما جاء في الحديث. Adapun waktu yang kedua yang tidak boleh kita sia-siakan pada bulan Ramadan, yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja tanpa ada amalan yang kita lakukan, yaitu adalah waktu subuh. Waktu subuh hingga waktu tibanya waktu syuruk. Karena di dalam waktu ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ini adalah waktu Allah membagi rizkinya, membagi keberkahannya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku. Di antara keberkahan yang diminta oleh Nabi adalah rizki-rizki yang kita cari. Ini adalah kemuliaan pertama yang ada pada waktu subuh. Dan begitu pula salatul fajr. Salatul fajr ini adalah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik saat beliau mukim tidak dalam keadaan safar ataupun saat beliau safar. Ini menunjukkan pentingnya salat fajar ataupun salat sunnah fajar. الوقت الثالث هو قبل أذان أو قبل الإفطار، ينشغل الناس في الطعام وأنت تنشغل في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دعوة الصائم لا ترد ودعوة، وفي الحديث الآخر ودعوة عند فطره، وهو يأكل التمر ثم يدعو، ثم يأكل التمر الثانية ثم يدعو، ثم يأكل التمر الثالثة ويدعو. هذا الوقت دعاء مستجاب من الله. الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ذكر هذه الآية بعد أحكام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعد آية الصيام مباشرة ذكر هذا الدعاء. لذلك لا تفتر أو لا تنسى هذه الساعة من دعاء لك ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum melanjutkan apa yang beliau sampaikan, pada waktu yang ketiga menambahkan dari waktu subuh itu tadi, amalan yang tidak boleh kita lewatkan yaitu adalah amalan 2 rakaat setelah masuknya waktu syuruk, di mana barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk sejenak di masjid berdoa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran hingga tibanya waktu syuruk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah sempurna. Maka di antara jamaah barang siapa yang masih tertunda hajinya pada bulan tahun-tahun sebelumnya, maka jadikanlah waktu-waktu setelah subuh ini
sebagai pengganti, pahala pengganti daripada ibadah haji umrah kita yang sedang tertunda. Adapun waktu yang ketiga dari waktu-waktu Ramadan yang tidak boleh kita lewatkan adalah waktu saat tibanya waktu maghrib ataupun saat kita iftar. Karena apa, jemaah sekalian yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu ini adalah waktu yang tepat bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi da'watul la turad." Bagi orang yang berpuasa memiliki kesempatan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Saat dia berbuka. Saat dia berbuka, ketika dia pertama kali berbuka satu kurma, kemudian setelah itu dia berdoa. Kemudian begitu pula kurma yang kedua, setelah itu berdoa lagi. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita perbanyak doa di waktu kita berbuka puasa. Oleh karenanya pentingnya berdoa saat kita buka puasa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat tentang kewajiban siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hingga la'allakum tattaqun, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku memohon kepadaku, maka Allah jawablah bahwasanya Allah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengabulkan setiap permohonan hamba-hambaku yang berdoa. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, kita pikirkan, kita renungi ayat siang, kemudian setelahnya ayat tentang doa. Menurut para ulama, antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu ada hubungan munasabah. Maka munasabah ataupun hubungan antara ayat siam dengan ayat doa ini menunjukkan bahwasanya setelah seseorang itu selesai dari ibadah siamnya, kemudian dia berdoa, maka itu adalah waktu yang tepat kita berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Ini adalah waktu yang ketiga yang harus kita maksimalkan untuk tadi berdoa kepada Allah. Dan begitu pula yang tidak kalah penting adalah musik qalilan ماذا يأكل التمر. طيب إذن هذا الوقت من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، ومن السنة أن يأكل على تمر، فإن لم يوجد التمر ماء، لأن الجسم يحتاج إلى سكريات، والسكريات موجودة في الكرمة في التمر. هذه التمر تعمل لك صحة في جسدك. هذه سنة نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian hal yang jangan sampai kita lupakan saat kita berbuka puasa itu apa yang kita makan. Yang diutamakan untuk kita gunakan untuk berbuka puasa itu adalah tamar, yaitu kurma. Kalau di Indonesia kita dihidangkan kurma dengan gorengan, kira-kira jemaah sekalian pilih yang mana dulu yang diambil, kurma atau gorengan? Gorengan. Jadi kurmanya orang Indonesia itu adalah gorengan. Nggak dapat sunnahnya. Jadi yang diutamakan, yang dianjurkan untuk kita utamakan saat kita berbuka itu adalah memakan kurma terlebih dahulu. Karena apa? Di dalam kurma ini terdapat tadi zat gula, dan gula dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan ini yang akan membuat kita sehat. Kalau gorengan bagaimana? Kolesterol dan lain sebagainya. Jadi boleh boleh. Kalau kurma yang pertama, kemudian kalau tidak ada kurma apa? Air. Kalau tidak ada kurma, air. Maka
inilah yang membuat kita kuat di dalam beribadah ya siap. Tapi kalau misalnya kita makanannya tadi gorengan, kemudian langsung es, nah ini membuat kita tidak kuat di dalam beribadah kepada Allah. Siap yang justru membuat badan kita sehat, namun membuat kita sakit karena kita salah di dalam makanan dan tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. هذه 3 أوقات كل يوم يصبح في الشهر 90 ساعة 3 ساعات يوميا في الشهر تصبح 90 ساعة هذه أفضل الأوقات التي لا يفرط الإنسان فيها. Maka ketika kita bisa memaksimalkan ketiga waktu ini jamaah yang dimuliakan Allah, maka pada akhir Ramadan nanti 30 hari maka kita telah mengumpulkan 90 waktu yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan untuk kita mengisi ketiga waktu ini pada bulan Ramadan. ما هي الأعمال التي يعملها أو لا يتركها في شهر رمضان؟ أول أعمال صلاة الفريضة في المسجد في الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة كما جاء في الحديث، وتحضرها الملائكة. أما بالنسبة للنساء فهي ليست واجبة لهم، هي سنة. Adapun amalan yang bisa kita maksimalkan pada bulan Ramadan yaitu adalah amalan berupa sholatul jamaah. Sholatul jamaah merupakan kewajiban bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Dan begitu pula pahalanya di sisi Allah itu berbeda dengan sholat dengan sendirian. Antara yaitu adalah perbedaannya 27 derajat. Maka jangan kita lewatkan waktu kita pada bulan Ramadan ini untuk sholat secara berjamaah. الأمر الثاني أو الطاعة الثانية صلاة التراويح في المسجد مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قام رمضان مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. متى يكتب قيام ليلة كاملة؟ مع الإمام إذا انتهى من الصلاة. هذه من الأشياء التي تزيد الروح غذاء وحسنات تجري لك في حياتك. Adapun amalan yang kedua yaitu adalah amalan berupa sholatul tarawih. Sholatul tarawih ini merupakan amalan yang tadi akan memberikan makanan gizi bagi tubuh kita, bagi ruh kita. Dan sholat tarawih ini jemaah sekalian, mengapa sholat malam yang kita lakukan pada malam-malam Ramadan ini disebut dengan sholat tarawih jemaah sekalian? Karena kata tarawih itu sendiri berasal dari kata roha yang artinya kita mengerjakannya dengan santai, dengan ringan, tidak terlalu berat. 2 rakaat selesai ringan. Dan begitu pula sholat akan membuat jiwa kita ringan. Maka ketika kita ingin dihitung telah melakukan sholat malam secara sempurna, maka selesaikanlah sholat tarawih itu dengan imam sampai selesai. Jangan setengah sholat tarawih kita pulang dan sebagainya, karena kita tidak akan mendapatkan pahala sholat qiyamul lail secara sempurna. والله تعالى لا يقبل من العبد النافلة حتى تؤدى الفريضة. الناس يهتمون بصلاة التراويح وهي نافلة ويضيعون صلاة الجماعة أو صلاة من الفرائض. لن يقبل الله منك النافلة حتى تؤدى الفريضة كما جاء ذلك عند العلماء. Maka jangan sampai kita mendahulukan sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah daripada ibadah-ibadah wajib. Contohnya adalah seorang semangat kalau sholat tarawih, tapi untuk sholat jamaah dia tidak semangat ataupun meninggalkannya. Maka ini adalah kesalahan dalam berpikir. Kita harus lebih mendahulukan ibadah yang hukumnya wajib daripada ibadah yang hukumnya sunnah. من الأعمال كذلك في شهر رمضان قراءة القرآن وهو مرتبط بالصيام.
أصلا لم يصبح رمضان بهذه العظمة إلا بالقرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي الصيام والقيام والقرآن على هيئة رجل يوم القيامة، يكون العبد قد هلك من الذنوب، فيأتي الصيام يقول: يا رب منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم في الليل. Adapun amalan yang ketiga yaitu adalah amalan berupa qiraatul Quran. Qiraatul Quran merupakan amalan yang tidak bisa terpisahkan daripada amalan siam Ramadan, puasa Ramadan. Karena apa? Karena kedua amalan ini akan datang pada hari kiamat dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang merasa dirinya akan celaka dikarenakan mungkin perbuatan dosanya lebih berat daripada perbuatan amalan kebaikannya. Namun kedua amalan ini berkata kepada Allah, ya Allah, dahulu si fulan aku tahan untuk makan dan minum di waktu siang dikarenakan mengerjakan ibadah siang. Ya Allah, dahulu si fulan aku larang dia untuk sebagian daripada waktu malamnya untuk membaca Al-Quran. Maka kedua amalan ini menyelamatkan orang tersebut, memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين في هذا الشهر العظيم، ونجعله أن يجعلنا من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين. جزاكم الله خيرا. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik, keselamatan, kesehatan, kemudahan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Baik, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Gimana? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Atasnya yang tanya. Ya. Baik, 3 waktu yang tidak boleh kita lewatkan pada bulan Ramadan ini. Apa yang pertama jemaah sekalian? Waktu sahur. Kemudian yang kedua, waktu berbuka. Kemudian yang ketiga, waktu subuh ataupun waktu setelah subuh. Baik, alhamdulillah, ini tandanya jemaah sekalian menyimak dengan baik. Baik, ada sekali lagi yang ingin bertanya atau kita cukupkan? Baik, sepertinya sudah paham semua. Cukup saja. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan begitu pula ketika kita mendapatkan tawaran peluang amalan, maka hendaknya kita bersegera wasari dan bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Niscaya Allah akan segerakan kita untuk mendapatkan ampunan-ampunannya. Wallahu a'lam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.